ketika mereka melihat ada potensi penyimpangan, baru potensi, ya, belum tentu salah. Baru melihat ada potensi, mereka akan langsung ngomong, akan langsung menyampaikan. Ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat ini benar-benar terjaga, ya. Terjaga terutama tentunya bagaimana mereka berpegang teguh, kita ya berpegang teguh, bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mestinya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pernah mendengar istilah ijma, ya, ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan para ulama akan suatu perkara, suatu hukum. Ahlus sunnah wal jamaah ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah gitu. Insyaallah. Masuk anak syiah ini. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa dalam berpegang teguh kepada Islam ini mereka menjadikan Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini yang disepakati sebagai dasar dalam bagaimana kita berislam. Seringkali bagian ijma' dan qiyas ini yang dipersoalkan, terutama si ijma', karena qiyas harusnya tidak ada yang mempersoalkan. Nah, ijma'nya para ulama ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah saya sebutkan barusan tadi, yakni tentang amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama ketika menyampaikan satu pendapat, kok oleh ulama lain dipandang tadi ini kok kurang tepat ini, pasti mereka akan ngomong. Para ulama kita zaman dulu itu masya Allah, tidak ada yang kalau melihat kemungkaran kok mereka sepakat mendiamkannya, itu tidak ada. Paling tidak akan selalu ada ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal yang demi berpegang kepada prinsip yang benar, akidah yang benar, rela setiap hari itu, apakah betul siapa atau tidak, tapi diceritakan seperti itu. Setiap hari dicambuk oleh penguasa yang zalim sampai 60 kali tiap hari. Sahabat beliau yang sempat mengunjungi beliau ke penjara itu sampai tidak tega melihat punggung beliau, ya. Karena luka yang belum sembuh harus dicambuk dan begitu seterusnya. Ketika ada seseorang yang menyampaikan, wahai syekh, wahai imam, bukankah dalam kondisi seperti Anda ini Anda sudah bisa atau sudah mendapatkan rukhsah? Beliau menjawab, iya betul, memang sudah menjawab rukhsah, sudah mendapatkan rukhsah, boleh menyampaikan apa yang ada di lisan saja, tetapi tidak ada di dalam hati. Tapi kalau semuanya mengambil rukhsah, kapan kebenaran ini akan tegak? Beliau seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin seluruh ulama sepakat untuk membiarkan kemungkaran, itu tidak ada ceritanya. Paling tidak mereka akan berbeda pendapat, pasti. Paling tidak mereka akan berbeda pendapat. Sehingga kalau sampai para ulama ini sepakat, maka apa yang
dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun benar dan terjadi. Apa itu? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat di atas kesesatan. Nah, ini yang menjadi dasar dari bahwa ijma itu kalau sudah sampai terjadi ijma pasti benar. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan, yang dinyatakan di situ sudah ada ijma itu pasti sudah benar. Karena sekali lagi kalau ada potensi tidak benar, ulama tidak bakal mendiamkannya. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama di bagian nahi mungkarnya. Ikhwan fillah arsyadakumullah, insyaallah dalam beberapa pertemuan ya kira-kira ngaji kita ngajinya sebulan sekali, tapi tidak apa-apa. Moga-moga meskipun kita ngajinya hanya sebulan sekali, selain ini menjadi bukti kesungguhan kita, juga kita kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomitmen kepada apa yang sudah kita kaji. Itu yang lebih penting, karena buat apa tidak bagus ya kalau kita rajin ngaji tapi bar ngaji ya wis apa yang kita kaji kita pernah dengar gitu saja, atau kalau diajak diskusi nyambung gitu saja ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita pertama-tama tentu membuka hati, kemudian mendengarkan dengan seksama, dan kalau ada islah, perbaikan dari berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz, bukan hanya saya, tetapi siapapun yang menyampaikan kebenaran, ya kita mesti siap untuk menerima kebenaran itu. Ya. Ini berarti sebelum islahul mal ini harus islahul qalbi dulu ya. Hatinya harus dijadikan solih dulu, dan hati yang solih itu adalah hati yang selalu menerima qabulun lil islah, menerima perbaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk komit kepada kebenaran sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, baik saat mereka sepakat maupun saat mereka berbeda pendapat. Karena harus saya sampaikan seperti ini. Karena ulama itu ketika mereka membahas kadang-kadang menghasilkan ijma. Itu sudah saya singgung. Nah, itu pasti benarnya kalau sudah terjadi ijma, dan kadang-kadang melahirkan perbedaan pendapat. Ketika muncul perbedaan pendapat, maka kalau kita tahu atau punya pisau untuk mengetahui sing pendapat sing bener sing endi, yang lebih kuat yang mana, nah monggo dipakai. Tapi kalau kita belum mampu, kita baca ini sekarang mudah sekali akses kepada perbedaan pendapatnya para ulama, mudah banget sekarang. Tinggal buka di Google ya. Pendapat empat mazhab dalam masalah misalnya menghadap kiblat harus dicuwocok ke pas banget setahun pindu di penerke atau tidak, itu kan ada beda pendapat. Nah kata para ulama, kalau kita mendapati perbedaan pendapat seperti itu ya, sementara kita belum punya ilmunya, silakan pilih pendapat yang paling kita rasakan mengantarkan kepada takwa, yang paling hati-hati sih ngendi. Karena kita nggak punya pisaunya. Kalau kita punya pisau, ya, kita gunakan untuk
memandang ini yang lebih tepat yang mana? Lebih tepatnya kacamata ya, kok bisa kurang tepatnya. Kacamatanya biar kita ini sing benar-benar benar. Tapi kalau tidak punya, pilih yang paling menyelamatkan kita atau paling mengantarkan kita kepada takwa. Dari para ulama seperti itu. Terus tidak boleh sampai di situ. Terus kalau kita mendapati ada saudara kita memilih pendapat yang berbeda dengan kita, wajib hukumnya untuk toleran. Sebab ini perkara ijtihadi, bukan perkara yang mujma' alaih. Mujma' alaih itu apa Ustaz? Mujma' alaih itu yang disepakati, yang diijma'kan tadi lah ya, yang sudah kita singgung di depan tadi. Jadi perkara yang di sana ditegakkan ingkarul munkar atau amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah untuk perkara-perkara yang disepakati. Ini munkar, disepakati munkar. Kalau perkara itu masih diikhtilafkan oleh para ulama, maka kita pilih yang menurut kita paling kuat, paling mendekatkan kita kepada takwa kepada Allah. Terus terhadap saudara kita yang memilih pendapat yang berbeda dengan yang kita pilih, kita husnudzon kepadanya. Mungkin dalam pandangan dia dengan berbagai pertimbangan itu yang paling mengantarkan dia kepada takwa. Atau bahkan kita berhusnudzon mungkin dia sudah punya kacamata, dia sudah punya ilmu sehingga menurut dia pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dia pegang itu. Insyaallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamalkan di antara warisannya para ulama yang berupa sikap terkait dengan apabila terjadi perbedaan pendapat seperti ini, ya, insyaallah persatuan umat Islam itu segera terwujud. Tapi nyatanya menurutku angel. Realita di dunia nyata itu sulit sekali. Saya sudah lebih dari 10 tahun ya menyampaikan teori ini, ilmu ini, tetapi saya lihat masih saja banyak saudara-saudara kita yang diwali pada perkara-perkara yang sebenarnya disepakati oleh para ulama yang kudune nggak boleh beda pendapat. Mbok ini jane oleh. Ini kan saya campur-campur Jawa paham toyo gitu. Paham. Mbok oleh mosok kudu seragam. Nanti giliran diperbolehkan berbeda pendapat, koyo ngene lho koyo ora iso sepakat dong. Wah. Kudune kan? Ini disepakati oleh para ulama, ayo kita seragam. Ini diikhtilafkan oleh para ulama, ayo kita pilih pendapat yang lebih kuat menurut masing-masing. Kalau punya ilmu ya pakai ilmu, kalau nggak punya ilmu, mana yang lebih mengantarkan kepada takwa, mana yang lebih merupakan sikap hati-hati. Kalau kita memilih pendapat yang hati-hati, itu kata para ulama, nilainya adalah mujahadatun nafas, menyelisihi hawa nafsu, mukhalafatul hawa. Karena umumnya manusia hawa nafsunya itu cenderung kepada yang gampang, yang mengarah kepada kekeliruan gitu. Kecenderungan manusia seperti itu. Maaf ya kalau jenengan tidak termasuk yang seperti itu. Yang saya cenderungannya selalu yang baik-baik. Maaf kalau memang jenengan sudah seperti itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak. Kebanyakan manusia innan nafsa la ammaratun bisu. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Makanya pesannya para ulama pilih yang
menyelisih hawa nafsumu, silakan itu yang diambil. Kalau tidak punya ilmu bagaimana memilih pendapat. Kalau punya ilmu, nah baru gunakan ilmunya. Dan tidak boleh ada orang yang suudzon kepada kita, sebagaimana kita juga tidak boleh suudzon kepada saudara kita atas pilihan pendapatnya. Jadi kita kembali kepada dasarnya Quran, Sunnah, kemudian ijma. Kenapa kata itu Ustaz menyebut Syiah? Karena Syiah mereka tidak pakai ijma. Kenapa kok Syiah tidak pakai ijma? Karena buat orang-orang Syiah, ulama sahabat orang nganggo kabeh kecuali ahlul bait. Jadi sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, ya. Umar dulu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali pasti dipakai. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang menurut Syiah itu kan dari 114.000 sahabat, kan jumlah sahabat kan sekitar 1.000 sampai 124.000 jika dihitung. Itu yang tidak kafir tidak lebih dari jumlah jari. Yang selain ahlul bait kata Syiah begitu. Makanya mereka nggak pakai ijma. Mereka nggak pakai ijma. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tentu saja pakai ijma dengan berbagai dalil-dalil yang mengisyaratkan akan hal itu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu dengan dalil-dalilnya dan kita bisa kupas satu persatu. Nah, jadi termasuk kitab ini, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kitab Islahul Mal yang ditulis oleh Ibnu Abdud Dunya, salah seorang ulama abad ketiga. Beliau wafat di tahun 281. Beliau ini salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan beliau juga seorang al-hafidh. Apa itu al-hafidh? Al-hafidh ini bukan penghafal Quran, sebab kalau di kalangan ulama zaman dulu, penghafal Al-Quran itu maaf tidak istimewa. Di kita saja orang yang hafal Quran istimewa kita panggil al-hafidh gitu. Zaman dulu enggak. Zaman dulu al-hafidh itu adalah seseorang yang hafal setidaknya 100.000 hadis. 100.000 hadis. Plus sanad dan matanya. Oh ya mesti niku. Nek mboten sanad matan ora dianggap apa. Makanya kitab yang kita baca nanti pun juga penuh dengan sanad. Tapi nek tak waca ning sanate malah do ngantuk terus. Makanya nanti insyaallah ngaji ya kita ya ngajinya apa? Apalagi kan kita sebulan sekali nggih ngaji matannya saja. Penting loh Ustaz, sanad itu nggih penting. Nek waktune sesasi pisan ya. Sebagai orang yang nun sewu nggih, ini saya sendiri merasa kita ini kan orang-orang yang awam. Gak usah ngaji sanad. Niku anak-anak kita yang sinau ning pondok tenan sing sinau sanad. Jadi kita nanti insyaallah akan kaji matanya saja. Jadi beliau ini salah seorang al-hafidh yang hafal sekurang-kurangnya 100.000 hadis. Padahal hadisnya Imam Al-Bukhari itu hanya 7.000 sekian. Jenengan arba'in masih hafal tak buat? Hilang. Alhamdulillah sudah di luar kepala. Di luar kepala maksudnya pribadi ya, di luar. Astagfirullah. Ya enggak apa-apa, memang enggak wajib kok. Yang wajib itu kan menjalankan Islam sesuai dengan kandungan hadis-hadis Nabi. Tapi ya harus ada di antara umat Islam yang menjadi al-hafidh,
hafal 100.000 hadis itu bukan cuma hafal Al-Quran, ya. Nah, sekarang ini kan banyak yang hafal Al-Quran, tetapi sedikit yang paham apa isi Al-Quran. Ini sesuatu yang menyedihkan, ya. Ironi. Banyak penghafal Al-Quran tetapi tidak paham isinya. Semoga generasi-generasi yang menjadi tanggung jawab kita tidak jadi seperti itu, sehingga masa depan Islam itu menjadi milik kita. Maksudnya kita yang punya peran gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita mengkaji kitab Islahul Mal ini? Tentu penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Karena sejak zaman dulu apalagi zaman sekarang, banyak orang yang salah paham, salah di dalam memosisikan al-mal, harta. Kita perlu ingat bahwa Islam itu bukan hanya mengatur urusan ibadah ta'abudiyah. Islam juga mengatur urusan muamalah. Muamalah itu interaksi ya secara harfiah. Muamalahnya ada yang berkaitan dengan harta dan ada pula yang berkaitan dengan selain harta, dan itu semuanya diatur. Keliru kalau ada di antara kita, di antara umat Islam yang mengira bahwa urusan harta itu tidak diatur di dalam Islam. Diatur pakai banget. Diatur pakai banget. Diatur bagaimana kita mendapatkannya, dan diatur pula bagaimana kita membelanjakannya. Bahkan sebelum itu diatur pula bagaimana kita memosisikan harta di hati kita. Hari ini banyak sekali lagi praktek yang kebalik dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kan pernah menyebut ada 7 golongan yang kelak di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan naungan itu. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Dalam syarahnya para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan qalbuhu mu'allaqun fil masajid adalah bahwa seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah, ini adalah seseorang yang meskipun fisiknya di luar masjid tetapi hatinya tetap tunduk kepada masjid. Maksudnya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak dari kita kebalik, sudah masuk masjid hati ini sebelum lebu masjid. Hatinya masih di sawah, masih di toko, masih di kantor, masih di pasar, masih di kebonan, masih bersama kambing. Pernah
keren ya, astagfirullahaladzim. Lo wes takbiratul ihram lo, sudah Allahu Akbar lo. Sekalian baik. Ibu-ibu juga gitu. Sholat. Kok mampu kosong? Iki mau kamar wes tak pacari begitu. Harusnya kan kalau sudah Allahu Akbar itu sudah ya Allahu Akbar artinya apa Pak? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Lah kok sing dipikir jadinya kecil. Mulut kita sering mengucapkan sesuatu tapi hati kita belum ikut meyakininya, belum ikut mengucapkannya. Moga-moga dengan kita mengkaji kitab Islahul Mal, di mana di sini nanti akan dijelaskan oleh yang jelaskan bukan beliau ya, karena beliau di sini nanti beliau ini mengumpulkan hadis-hadis dan asar-asar, kemudian dikelompokkan yang berkaitan dengan bab-bab tertentu. Jadi lebih kepada yang memberi nasihat siapa? Rasulullah dan para ulama yang lain, bukan beliau ya. Karena isi kitab ini seperti itu, kumpulan asar, kumpulan hadis ya. Moga-moga ini nanti betul-betul dapat mengubah kalau ada yang perlu dan harus diubah terkait dengan cara pandang kita dan cara sikap kita berkaitan dengan harta. Ya. Baik, kita mulai yang pertama dulu. Masuk wis setengah jam lewat urung wiwit-wiwit ya. Mukadimah itu penting sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-i'anata wat-tatmim. Beliau menulis kitab dengan tentu saja basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan doa. Semoga doa ini juga bisa kita panjatkan, kita amini, dan kita juga betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-i'anah, pertolongan, wat-tatmim, dan kesempurnaan dalam menyelesaikan kajian kitab kalau buat kita. Kalau beliau tatmim dalam penulisan kitab ini. Ya moga-moga kita ya walaupun tadi di sini sebulan sekali kita harus pirang tahun. Ya Allahumma inni as'aluka al-i'anata wat tatmim. Ya. Yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubaraku lahu fihi, wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famithluhu atau famathaluhu mathalul ladzi ya'kulu wala yashba'." Artinya barang siapa yang mengambil harta di sini maksudnya bekerja mendapatkan harta dengan berbagai macam cara. Apapun itu, kalau bihaqqihi dengan cara yang benar, yubaraku lahu fi, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari harta yang dia cari itu, dari harta yang dia dapatkan itu. Harta sebagaimana tadi sudah saya singgung sangat dibutuhkan. Dalam Islam sangat dibutuhkan. Dia sarana kita untuk bisa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu bukan satu-satunya. Amalan tertinggi dalam Islam, dirwatu sanamil Islam, yakni al-jihadu fi sabilillah. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an jihad itu dengan harta salah satu. Ya. Jadi penting sekali harta ini. Ya. Penting sekali. Rukun Islam, man istata'a ilaihi sabila, untuk menjalankan ibadah haji itu butuh harta juga. Saniki pinten Pak bidal haji? Kalau ini yang bidal kurungu mungkin berapa? Lebih dari 60 seingat saya. Lebih dari 60 juta. Itu harta yang untuk umumnya masyarakat Indonesia banyak. Bagi sebagian itu bosan kono. Tapi bagi banyak orang itu apalagi zakat. Nah, zakat juga tentu saja. Kalau zakat sih lebih berkaitan dengan kita. Kalau saya sebut zakat di sini maksudnya zakat mal gitu. Kalau zakat fitri kan fitri. Zakat fitri hanya maksimal ya 3 kg beras lah ya orang Indonesia pada umumnya. Wong siji kan relatif murah nih Bu, namanya wong sing sungguh-sungguh insyaallah 3 kg beras itu orang larang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau zakat mal memang harus punya harta yang cukup banyak terlebih dahulu. Kemudian amal-amal yang lain pun ya butuh harta. Kita sholat menutup aurat, beli baju, beli kain, jahit butuh harta. Bahkan agar kita punya tenaga, wasilahnya adalah makan ya kita butuh harta. Nah, hal terpenting dari bagaimana kita mengambil harta, mendapatkan harta adalah bihaqi, dengan haknya secara benar, secara sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukannya akan mendapatkan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu lebih dari fungsi pada umumnya. Makan, permangan, apa Pak? Warah, kira permangan, warah. Setelah itu berkah apa orang? Nek berkah, kita jadi semangat bekerja, kita jadi semangat beribadah. Bekerjanya pun lillahi ta'ala. Jadi kan makanan tadi manfaatnya bukan semangat kerja, itu sudah barokah itu. Monggo nanti direnungkan semua harta kita gunakan untuk apa saja. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang halal, maka akan ada keberkahan di sana. Manfaat lebih dibandingkan dengan manfaat pada umumnya. Ibu-ibu, hari ini rencana belanja untuk makan hari ini apa saja menunya? Saat hari ini saya dijatah oleh suami uang 20.000 sehingga hanya bisa cukup untuk beli sayur, bumbu-bumbu dan tempe. Kalau berkah
kulitip ya. Gizinya, manfaatnya itu bisa ngalahke daging wahyu. Kok wahyu? Kenapa? Nggih wahyu nggih leres nggih wagyu A5 jarine ngono kuwi jare cah nom-nom lho. Bapak-bapak ini saya bilang wagyu A5 ngertos apa mboten nggih. Ngelutine anu F4 karo kertas itu. Daging sing paling bergizi, paling bagus iso kalah karo tempe. Kalau tempenya dibeli dengan uang yang didapatkan secara halal. Karena apa? Berkah. Anak-anak loh mangane gur tempe ya, karena berkah. Dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada bapak ibunya, semangat dalam belajar dan seterusnya di mana keberkahan itu bisa menjalar hingga akhir hayatnya. Tidak cuma hari ini saja. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mari kita pastikan harta yang kita ambil itu kita ambil secara hak dengan cara yang benar. Kalau tidak bagaimana? Wa man ya'khudh malan bi ghairi haqqihi, barang siapa yang mengambil harta secara tidak benar, fa mathaluhu mathalul ladzi ya'kulu wa la yashba. Perumpamaannya seperti seseorang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang, terus saja ingin terus saja tambah, wes hartanya bertumpuk-tumpuk sekalipun dia masih kurang terus, kurang saja. Dan karena tidak berkah, tidak mengantarkan kepada takwa, tidak mengantarkan kepada iman. Apa yang terjadi? Rumah tangganya bisa bubrah, broken home, anak-anaknya jadi balilo, ora manut aturan Allah, ora manut aturan wong tua. Jadi wis tak usahi, tak sekolah ning pondok, tak ulang iki kuwi dan seterusnya. Lah duitmu lehmu golek bener apa? Ora. Jangan mengandalkan atau menyandarkan kepada satu aturan Allah sementara secara sadar kita melanggar aturan yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu total. Okay? Bahkan kalau kita mendapati aku ada penyimpangan di sini sedikit, harus segera kembali kepada Allah. Kudundang balik, mumpung Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan, belum mendatangkan dampak negatifnya, dampak buruknya. Ya, moga-moga udah jam 6. Kemarin dipesan bisa sebelum jam 6 sudah selesai. Moga-moga baru satu hadis hadisnya sahih nih, hadisnya Imam Muslim dijamin sahih. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita ya. Nah, tadi sudah dapat beberapa poin ya, moga-moga bisa dipahami dan diamalkan. Jadi saya cukupkan. Nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah syuruk. Jadi kalau ada yang mau sholat syuruk boleh.